Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Tetap ya kita jaga kesehatan karena cuaca sangat panas sekali. Dan tentunya selalu cinta Tuhan juga sayangi keluarga. Pada kesempatan kali ini kita mau membicarakan lagi tentang akhir zaman atau kiamat. Ini gimana sih ya? Akhir zaman apa kiamat sih yang bener? Nah, terus kayak apa sih tanda-tandanya? Oh iya, sahabat Alpetra, kita juga sudah pernah membahasnya ya. Dan sahabat Alpetra nanti bisa melihat penjelasan Om Yan tentang rapture, tentang antikris itu siapa. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Baik, gak usah berlama-lama, kita akan menyapa terlebih dahulu Om Yan. Shalom Om. Halo. Om, ini kita mau ngebahas tentang akhir zaman di zaman akhir ya Om. Atau gimana Om? Ya betul, karena zaman akhir itu sudah mulai sejak kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu zaman akhir. Nah, itu memang membingungkan ya. Tapi Iya. akhir zaman itu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Zaman akhir itu mungkin yang disebut dengan zaman 1000 tahun itu ya Om. Bukan. Jadi kalau zaman akhir itu mulai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu. Nah, jadi cukup ya sampai 2000 tahun gitu ya. Baru nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada peristiwa-peristiwa, kemudian Tuhan Yesus memerintah. Nah, kalau pendapat umum tuh begitu. Pendapat umum kan ya. Jadi bahwa ya akhir zaman ya kiamat. Tapi kalau menurut Alkitab enggak begitu. Ada beberapa peristiwa lagi gitu. Ada prosesnya. Itu ada masa-masa yang sudah dijelaskan dalam Alkitab. Jadi tidak sama akhir zaman dengan kiamat itu. Oh, gitu ya Om. Pantesan di Alkitab Matius 24 dan seterusnya itu dibilangnya khotbah akhir zaman ya Om. Ya, kalau akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu disebutkan tentang nanti adanya kerajaan 1000 tahun yang diperintahkan langsung oleh Kristus. Di perjanjian lama Om, ada nggak Om nubuatan tentang ini Om, akhir zaman atau kiamat ini? Ya, ada di dalam kitab saya juga ada disebutkan akan menciptakan langit bumi baru. Itu artinya sebelumnya itu langit yang sekarang ini, langit dan bumi yang sekarang ya dibinasakan dulu. Oh. Gitu. Misalnya sebutlah kitab Daniel ya Om, kita singgung sedikit gitu. Itu kan dibilang katanya nubuatan tentang akhir zaman juga ya Om. Kitab Daniel. Di kitab Daniel ya ini tentang akhir zaman dalam sejarah manusia di dunia ini. Ya Om. Tapi tidak lebih jauh dari itu karena tidak menyebut tentang kerajaan 1000 tahun, tentang dan seterusnya. Hanya ya Daniel secara ringkas menceritakan tentang akhir zaman begitu. Oh. Jadi kalau gitu dari sejak zaman Daniel itu sudah ada ya Om pemberitahuan tentang akhir zaman ya Om ya. Ya, di Alkitab itu perjanjian lama ada disebutkan beberapa kali tentang tentang keterangan tentang hukuman terhadap dosa, tapi tidak begitu ya. Ya, tapi lebih mungkin kalau secara keseluruhan kitab perjanjian lama itu menubuatkan kedatangan Mesias sih ya Om sebetulnya ya dibanding dengan akhir zaman gitu. Mesias itu datang pertama, tapi juga ada waktu gitu antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Nah itu tidak begitu jelas di perjanjian lama itu. Oh enggak. Seolah-olah hampir sama gitu kedatangan Mesias ya untuk bahkan ada hukuman aja gitu. Oh gitu ya Om. Nah Om, itu peristiwa Nabi Nuh dengan banjir atau air bah itu disebut-sebut juga katanya itu kiamat yang pertama ya Om. Betul nggak Om itu?
Ya orang boleh mengatakan begitu karena kan waktu itu hampir semua manusia dibinasakan kecuali 8 orang itu. Iya. Keluarganya Nabi Nuh. Nah itu Om. Itu kan berarti itu kiamat yang pertama itu kayak gitu ya Om. Tapi itu kan tandanya hanya dikasih tahu ke Nabi Nuh ya Om. Nah, karena tidak ada sebelum kiamat karena bahwa Tuhan akan menghapuskan manusia di bumi, tapi kan Nuh dan keluarganya mendapat karunia atau anugerah gitu. Iya. Nah kalau ini Om, kalau misalnya kalau kita baca di Perjanjian Baru ya Om ya, kalau tanda-tanda akhir zaman itu atau tanda-tanda kiamat itu kan udah sering terjadi nih Om. Ada gempa bumi sama sampai tsunami ya Om. Terus juga ada gunung meletus lah. Ada hal-hal aneh dari alam gitu yang orang sering bilang, "Oh, ini kiamat gitu." Nah itu jadi bagi kebanyakan manusia menganggap ya kalau itu Al-Tanin itu datang kembali ya sekalian kiamat, atau kebanyakan orang yang sekarang menunggu hari kiamat gitu, penghakiman manusia. Tapi Alkitab pun menjelaskan ada beberapa tahapan dan bahkan ada kerajaan 1000 tahun di dunia ini akan diperintah oleh Yesus Kristus sendiri. Cuma di kalangan Kristen pun ada yang tidak percaya bahwa Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun dunia ini. Hanya orang-orang Injili yang saya nanti Tuhan Yesus datang itu untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun, baru sesudah itu kiamat lah gitu. Salah satu tanda akhir zaman itu katanya nanti ada nabi-nabi palsu ya Om ya. Terus ada Mesias palsu gitu kan. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kan ada beberapa versi nih Om. Katanya nanti yang datang itu ada siapa Om? Dajjal ya Om ya. Ada Dajjal katanya yang datang. Terus nanti dia berantem sama Tuhan Yesus lah katakan gitu. Terus ada lagi yang bilang gini, tapi di kitab Wahyu dibilang ada si ular itu ya Om, perempuan itu. Nah itu sebetulnya Om nanti di akhir zaman itu yang datang itu siapa Om? Dajjal duluan kah, iblis ini atau gimana Om? Itu yang dilambangkan dengan ular yang seperti mengeluarkan air bah itu ya. Itu sebenarnya perbuatan iblis mendirikan banyak agama di dunia ini untuk menyesatkan. Meskipun supaya dipercaya ya ajarannya ada baiknya gitu, membawa kebaikan. Tapi saya ya menyesatkan karena namanya juga dari ular gitu kan. Tetapi kalau yang kebenaran yang sesungguhnya kan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus itu. Gitu. Jadi ya urutannya gimana Om? Yang datang itu siapa dulu gitu? Iblisnya dulu yang mengacaukan, terus Tuhan Yesus datang, atau Tuhan Yesus dulu yang datang terus berperang di Harmagedon itu, atau gimana Om? Yesus sudah peperangan ya. Pertama perang dunia ketiga nggak tahu mungkin apa perang dunia ketiga itu di Timur Tengah masih tahu. Tapi baru sesudah itu karena bangsa Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa, lalu tinggal sisanya Tuhan Yesus dan orang-orang itu yang sudah di atas surga akan menyelamatkan sisa bangsa Israel gitu. Karena bangsa Israel itu kalau secara keseluruhan sekarang ini kebanyakan tidak percaya kepada Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Mereka masih menunggu kapan Mesias yang dijanjikan itu datang gitu. Mereka begitu keras kepala, keras hati ya, dan kemudian akan terjadi dikeroyok oleh bangsa-bangsa ya. Itu alasannya mungkin soal perebutan kali tanah Palestina itu kali ya, gimana. Nah waktu Israel dikepung bangsa-bangsa itu, bangsa Israel sih yakin bisa mengalahkan. Nah, kemungkinan Amerika juga bantu Israel, tapi mereka kan lebih jauh. Paling bantunya cara bagaimana? Kan tinggal 44.000 atau gimana? Nah, mereka menangis menjerit karena Mesias yang dijanjikan itu. Kenapa belum datang juga? Nah,
waktu itulah Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka dan memperlihatkan dengan sengaja bekas pakai tangan. Ya, nah itu sisa bangsa Israel itu yang orang menafsirkan 144.000 orang itu yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah selesai dengan acara pengadilan orang suci di angkasa, di awang-awang itu. Jadi turun bersama-sama dengan orang yang sudah diselamatkan itu menyelamatkan sisa bangsa Israel. Gitu. Jadi bangsa Israel itu sepakat memang tidak menerima Yesus kebanyakan. Oh iya. Gitu. Ya Om, karena ini Om kan ada yang berpengertian itu Om, kalau hari akhir ya Om atau akhir zaman itu kan berarti dunia ini nggak ada lagi gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau itu akhir zaman kan Om, berarti berakhir gitu. Tapi kalau kiamat itu artinya yang sering juga dijelaskan sama Om itu kebangkitan gitu. Atau juga ada kayak rapture mungkin ya Om ya. Nah ini makanya jadi rancu gitu Om, karena mungkin masing-masing punya pengertian sendiri sih, jadi bingung Om. Ya. Nanti supaya mereka beli tuh buku tuh katekisasi komprehensif. Iya betul. Itu. Jadi itu dijelaskan. Nah, akhir jam. Jadi sekarang ini kita tunggu kedatangan Tuhan kedua kali ya, untuk menjemput orang yang sudah diselamatkan. Lalu ada seperti pesta orang suci yang angkasa bagian kemuliaan. Jadi pengadilan orang suci dulu nih, yang pertama-tama itu di angkasa, yang sudah lahir baru dalam Tuhan Yesus itu diangkat ke awan-awan. Nah itu pengadilan orang suci. Di situ tuh mahkota yang layak diberikan atau kemuliaan orang itu dinilai atau ada pahala-pahala gitu ya. Nah itu yang Tuhan Yesus datang kedua kali di awang-awang itu menjemput ya orang-orang yang diselamatkan yang dulu sudah meninggal atau orang yang diselamatkan yang masih ada gitu. Jadi baik yang orang orang yang sudah meninggal tapi sudah diselamatkan itu akan dibangkitkan, dan orang-orang Kristen yang sudah lahir baru juga ikut nyusul di situ. Nah itu yang dibilang jamuan kawin anak domba. Itu istilah saja ya. Jadi Tuhan Yesus dipertemukan dengan orang yang diselamatkan itu seperti mempelainya, itu satu perumpamaan tuh. Baik yang di perjalanan maupun perjalanan baru, orang sudah bertobat sungguh-sungguh dilahirkan baru oleh anugerah Tuhan Yesus. Nah itu bertemu itu disebutnya istilahnya anak domba, itu istilah agama. Tapi yang diselamatkan itu orang yang sudah mengalami kelahiran secara rohani oleh karya Roh Kudus. Nah itu yang dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari situlah istilahnya kawin itu pertemuan Tuhan Yesus atau orang-orang yang sudah diselamatkan itu bertemu dengan Tuhan Yesus yang diumpamakan sebagai mempelai pria. Itu perumpamaan aja, mengasihi orang yang beriman yang sudah lahir baru itu. Nah, jadi Tuhan Yesus dikatakan sebagai mempelai pria, gereja dan orang yang sudah diselamatkan di perjanjian lama juga perjanjian baru itu seperti mempelai wanita. Itu istilah saja. Oh istilahnya ya Om ya. Ya, jadi sekarang ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya, datang kembali untuk kedua kalinya. Pertama-tama itu tentu pengadilan orang hidup. Kalau tidak punya hati nurani, kejam, nah itu kan Tuhan melihat hatinya itu dibinasakan. Nah, lalu sisa pengaruh hidup, orang-orang hidup yang akan diadili. Baru sesudah itu akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah ini yang banyak orang tidak tahu. Ya itu. Di antara para teolog Kristen banyak yang menafsirkan itu kerajaan 1000 tahun itu simbolis. Itu katanya tafsirannya 10 kali 10 itu artinya sempurna. Ini pemerintahan Tuhan Yesus ya sekarang ini katanya. Yang sekarang kan banyak deritaan, banyak dosa. Bagaimana kerajaan 1000 tahun itu sekarang? Sebagian orang Kristen ya itu yang ada nanti kerajaan 1000 tahun diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberi kesempatan terakhir ya kepada manusia, tidak berperi kemanusiaan ya,
yang apa namanya sudah rusak lah hati nuraninya, yang najis, bejat, itu dibinasakan. Nah, kemudian sisanya tinggal apakah 50% kita tidak tahu. Itu seperti domba dan kambing. Nah, kambing-kambing itu yang mungkin orangnya suka suruk sana ya domba ada begitu. Ini mah bedanya jadi gitu. Jadi nanti tuh manusia yang dianggap tidak berperi kemanusiaan ya dibinasakan gitu. Dibunuh lah gitu. Baru masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, dikasih kesempatan untuk mengenal siapa Tuhan itu kan. Nah, tetapi itu Tuhan Yesusnya kan sebagai manusia di Yerusalem sebagai raja, segala raja. Nah, itu banyak orang tuh jadi sepertinya apa namanya mau menyembah Tuhan Yerusalem itu. Selama 1000 tahun bayangkan itu apa kebenaran akan diberitakan pada segala bangsa hanya karena takut sama yang menjadi raja di Yerusalem itu banyak seperti taatnya taat bohongan, taat munafik lah kita. 1000 tahun bayangkan. Jadi selama 1000 tahun itu hanya firman Tuhan yang diberitakan, tapi manusia itu hanya karena takut. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau orang takut Tuhan itu bisa pura-pura, bisa juga sungguhan. Akan kita bilang ada takut akan Tuhan itu suci, tapi ada sebagian orang takut sama Tuhan itu jadi pura-pura munafik. Gitu. Hanya karena Tuhan kan menjadi manusia sebagai raja tuh raja lah raja. Nah, kalau ada orang yang jahat ya dihukum lah. Katanya dan itu luar biasa kerajaan 1000 tahun tuh. Kalau orang mencapai umur 100 tahun aja itu dianggap itu orang orang kurang bagus gitu. Tapi itu akan terjadi. Jadi manusia akan diberi kesempatan mempunyai Tuhan sebagai raja maha adil ya. Cuman itu tadi orang-orang yang tidak berberi kemanusiaan itu sudah dihabisi, sudah dibunuh. Jadi hanya sisa mungkin separuh atau gimana, dikasih kesempatan lagi. Tapi ternyata manusia itu hanya karena takjarakan. Tapi kan Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang punya kuasa bisa iblis dan anak buahnya dipenjarakan 1000 tahun. Yang nggak usah dikasih makan. Jadi banyak yang hanya karena takut. Ya seolah-olah pula, oh itu takut Yesus marah gitu kan. Takut nanti Yesus menghukum gitu. Jadi banyak yang begitu. Itu Yesus kan nabinya orang. Padahal Yesus penjelma firman Allah. Itulah manusia itu. Ya. Jadi di dalam hatinya itu nggak terima. Kan rupa-rupa manusia. Kok masa disembah sebagai Tuhan? Itu kan bertentangan dengan logika. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Itu kan. Apalagi sekarang menjadi raja segala raja gitu ya. Tapi kan karena takutnya taatnya karena takut. Tapi hatinya nggak percaya. Gitu. Iya. Om, tadi Om singgung keadaan orang-orang di pas kerajaan 1000 tahun ya Om ya. Jadi itu orang-orang jahat itu ada ya Om berarti. Kan atau gimana? Jadi ada pengadilan hidup. Ada pengadilan orang hidup. Waktu Tuhan Yesus datang itu ya. Ada banyak yang tahu bahwa Yesus itu ya dia yang akan menjadi hakim segala bangsa. Tapi namanya hati manusia. Tapi Tuhan tuh memberi kesempatan 1000 tahun. Jadi kalau ada orang umurnya sampai 100 tahun aja, itu dianggap itu dosanya banyak. Coba yang lain-lain itu bisa 200 tahun, 300 tahun, bisa sampai 900 tahun, begitulah. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Umurnya panjang-panjang nanti. Jadi bumi juga mungkin udahnya ya dibersihkan gitu ya, atau bagaimana gitu. Jadi itu kerajaan 1000 tahun itu orang umurnya panjang-panjang, damai sentosa, kerajaan 1000 tahun. Tapi tetap aja dosa kan bersarangnya dalam hati manusia. Ada yang karena takut ya tidak berani atau gimana. Yesus katanya itu nabinya orang Kristen. Padahal kan Yesus datang sebagai Tuhan, sebagai hakim. Ya berarti hakimnya gitu nabinya orang Kristen. Karena hakim segala bangsa hanya dianggap manusia nabinya orang Kristen, gitu kan?
hakim adalah bangsa. Jadi hanya karena takut semuanya nanti ditunduk kepada Yesus. Kalau ngomongin kerajaan 1000 tahun, misalnya gitu dari Charles Ryrie ya Om ya, itu kan ada, kok jadi ada pandangan-pandangan ya Om. Kerajaan 1000 tahun itu ada yang milenialisme, ada yang itu apa, itu maksudnya apa ya Om ya, kayak gitu Om, ada beda-beda gitu Ya, pandangannya. teologi itu kan punya kebebasan berpikir ya, biarpun Kristen. Kalau milenialisme itu tidak percaya, nggak ada kerajaan 1000 tahun, ada sekarang katanya kerajaan 1000 tahun itu 10 kali 10. Nah, itu katanya meskipun terjadi bagaimana masih dalam kendali Tuhan katanya. Itu yang nggak percaya. Ada yang pre-milenialisme itu kerajaan 1000 tahun belum Tuhan Yesus datang gitu kan. Nah, sebelum kerajaan Allah datang gitu. Jadi yang kita ini super itu premillennialism ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Tapi ada yang post millennialism. Oh, Tuhan Yesus datangnya nanti kalau dunia sudah aman, damai, tentram, karena manusia sudah maju, karena manusia sudah sadar. Nanti kalau sudah semua manusia baik-baik, baru Tuhan Yesus datang kembali. Itu yang post millennialism gitu. Jadi percaya manusia itu akan baik gitu, karena pengetahuannya maju, agama juga maju gitu. Jadi manusia akan bersama baik. Nah itu 1000 tahun, hitungnya nggak tahu dari kapan gitu. Nah, nanti baru Tuhan Yesus datang kembali gitu. Oh iya. Itu yang post milenial. Ini katanya juga ya Om, di pas entah yang pre milenial, milenialisme atau post milenialisme, di kerajaan 1000 tahun itu, masa 1000 tahun akhir zaman itu Om, katanya nggak ada agama ya Om.